wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pengasuh pondok pesantren Bina Insani dan yang saya hormati semua pasang mata yang menyaksikan video kultum yang saya bacakan pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa menjalani hidup sampai detik ini dengan diberkahi kesehatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula selawat beriring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat dan perjuangan beliaulah kita bisa terbebas dari zaman jahiliyah dan menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja tanpa memperpanjangkan mukadimah, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Belalah Rasulullah walau ia tak perlu kau bela. Saya mengambil tema tentang belalah Rasulullah walaupun ia tak perlu kau bela. Itu tak terlepas dari kejadian yang terjadi pada saat ini, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan terang-terangan mengatakan bahwa Islam adalah sumber teroris dan Nabi Muhammad SAW bebas untuk dilukis, bebas untuk digambar, dan bebas untuk dipublikasikan sebagai upaya dan bentuk kebebasan berekspresi. Para kaum hadirin yang terhormat, seperti yang kita ketahui, berbagai macam reaksi telah terjadi di belahan bumi dunia saat ini. Ada kaum muslim yang diam, yang mengatakan bahwa tak perlulah kau bela Rasulullah, sungguh Rasulullah itu maha pemaaf, lantas mengapa tidak kau maafkan mereka. Tetapi ada juga pihak yang mengatakan bahwa saat agamamu dihina, jika kau diam saja, maka Muhammad SAW bebas untuk dilukis, bebas untuk digambar, dan bebas untuk dipublikasikan sebagai upaya dan bentuk kebebasan berekspresi. Para kaum hadirin yang terhormat, seperti yang kita ketahui, berbagai macam reaksi telah terjadi di belahan bumi dunia saat ini. Ada kaum muslim yang diam, yang mengatakan bahwa tak perlulah kau bela Rasulullah, sungguh Rasulullah itu maha pemaaf, lantas mengapa tidak kau maafkan mereka. Tetapi ada juga pihak yang mengatakan bahwa saat agamamu dihina, jika kau diam saja, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Di sini saya menekankan bahwa sebenarnya memang benar bahwa Rasulullah SAW tidak perlu kita bela, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan membelanya dan ia akan tetap abadi, dan akan tetap suci walaupun dihina oleh orang manapun. Akan tetapi kita kembali lagi berkaca bahwa pada zaman dahulu Abu Thalib, seorang paman Nabi Muhammad SAW, mati-matian membela Rasulullah, dan akhirnya Bani Hashim diboikot selama 3 tahun oleh kaum Quraisy, tidak makan, bahkan mereka mengkonsumsi daun-dedaunan untuk hidup. Akan tetapi setelah pemboikotan itu berakhir, Abu Thalib wafat. Pada saat wafatnya Abu Thalib, kita dapat melihat suatu hal bahwa pada saat wafatnya Abu Thalib, Rasulullah mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam karena jasa Abu Thalib yang telah besar kepada Rasulullah dan penyebaran agama Islam pada saat itu. Akan tetapi Abu Jahal datang dan berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama Abdul Muthalib? Apakah kau membenci kepercayaan yang telah lama kau anut?" Kemudian pada saat itu Abu Thalib tidak menjadi masuk Islam karena perkataan dari Abu Jahal tersebut. Maaf, itu Abu Jahal atau Abu Lahab. Kemudian Abu Thalib wafat. Setelah wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah pamanku
maafkanlah ia. Tetapi apa yang terjadi? Firman Allah turun bahwa seseorang pun, siapapun yang mati dalam keadaan kafir, maka haram surga baginya. Di sini kita melihat bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah melahirkan sebuah pembelaan kepadanya oleh Rasulullah, walaupun pembelaan itu tidak berhasil dikarenakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Yang ingin saya tekankan pada saat ini adalah mengapa kita tidak membela Rasulullah yang dihina dan dilecehkan. Kita adalah orang Islam dan kita bisa lihat betapa sayangnya Rasulullah dengan pembelanya. Begitu teguhnya dia membelanya dan memintakan ampunan kepada Allah. Lantas mengapa kita diam saja saat Rasulullah dihina? Kita juga bisa berkaca pada saat Umar bin Khattab pertama masuk Islam, dia menantang para pemuda Quraisy untuk berkelahi karena menghina Rasulullah dan menghina agama Allah. Kemudian kita juga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengutus malaikat penjaga gunung di saat Rasulullah dilempari batu dan dihina oleh warga Taif. Lantas mengapa kita umat Islam diam saja dan seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak perlu kita bela karena ia akan tetap suci. Kita memang tidak perlu membelanya, tetapi dengan membelanya kita sendirilah yang akan mendapatkan syafaatnya. Seperti berselawat kepada Rasulullah. Berselawat kita kepada Rasulullah, selawat tersebut yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mendoakan Rasulullah, tetapi apa guna doa tersebut? Doa tersebut hanya akan kembali kepada kita. Bersolawat kepada Allah sama saja dengan menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh, maka air tersebut akan membasahi diri kita sendiri, dan artinya bahwa solawat yang kita sampaikan dan doa yang kita sampaikan kepada Rasulullah akan bermanfaat kepada kita sendiri. Apa bedanya dengan membela Rasulullah? Rasulullah memang tidak perlu kita bela, tetapi dengan membelanya kita akan mendapatkan syafaat darinya. Baiklah, saya di sini mengajak kita untuk belalah Rasulullah jika kau ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jangan hanya berselawat kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Sungguh, jika kau membelanya, maka Rasulullah akan merasa terhormat dan kau masih mencintainya. Sekian untuk yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.